Kalau ditanya siapa yang nemenin kamu di saat hidup lagi berat-beratnya, jawabannya bukan pasangan atau keluarga, tapi naga hitam. Serius, belakangan timeline kita mendadak jadi tempat praktek perdukunan massal gara-gara tren cek hodam. Banyak orang yang rela mengantri berjam-jam hanya untuk mengetahui entitas gaib yang mendampingi mereka. Yang semakin kesini, jawabannya pun semakin di luar nalar. Mulai dari naga hitam, macan putih, sampai kipas angin kosmos. Di balik hiruk-pikuk konten tersebut, sebenarnya ada makna yang cukup serius. Secara etimologi, istilah khodam berasal dari bahasa Arab yang artinya pembantu, pelayan, atau penjaga. Konon katanya, entitas ini tidak sembarangan ngikutin orang. Ia hanya mendampingi individu tertentu karena ibadah, ritual, atau warisan leluhurnya. Tapi terlepas dari itu semua, di era modern ini, realitas hidup kita dipenuhi dengan tuntutan yang capeknya kebangetan. Di saat hidup terasa semakin berat, maka mental manusia akan secara alami mencari tempat berlindung. Disinilah khodam mengambil peran sebagai coping mechanism seseorang, yaitu sebagai benteng mental agar ia merasa kembali berdaya dan terlindungi dari kejamnya realitas. Ketika seseorang merasa tidak berdaya, kerdil, atau insecure di kehidupan nyata, maka ia mulai mendambakan sosok pelindung, sesuatu yang bisa membuatnya merasa tidak sendirian di tengah tuntutan hidup yang menyesakkan. Nah, ketika muncul sosok dukun digital yang mengaku bisa membaca khodam seseorang, banyak orang pun menunggu dengan antusias entitas apa yang disebut sebagai penjaga mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa tebakan digital tersebut seolah-olah sangat akurat bagi pendengarnya? Jawabannya karena ketika seseorang sangat ingin menemukan makna tentang dirinya, maka deskripsi yang samar sekalipun akan terasa sangat personal. Kita mulai memilih bagian-bagian yang cocok dengan diri kita, lalu mengabaikan bagian yang tidak sesuai. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai Barnum Effect. Ini adalah fenomena bias kognitif di mana seseorang merasa bahwa sebuah deskripsi dibuat khusus untuk dirinya. Padahal, deskripsi itu berlaku bagi siapa saja. Jadi, kalau hasil penjaga kamu terasa sangat pas, itu bukan berarti kamu punya entitas gaib. Itu hanyalah cara otak kita mencari validasi di tengah ketidakpastian. Menarik bukan? Mungkin kita memang tidak butuh naga atau macan untuk merasa aman. Karena sebenarnya, keberanian untuk menghadapi hari esok meski dengan kaki gemetar adalah sihir yang jauh lebih nyata daripada khodam manapun.